Sejak kapan di pedalaman muncul pemerintahan Islam? Jawabannya ya ini. Bertahap, masing-masing daerah beda-beda tahunnya. Untuk Ponorogo, muncul pemerintahan Islam itu 1529. Ponorogo, seperti yang kita ketahui bersama, atau setidaknya menurut Babat yang diyakini oleh sebagian besar kalangan sebagai sejarah Ponorogo, berdiri pada tanggal 11 Agustus 1496. Adalah Bathara Katong, yang juga kadang disebut bernama kecil Lembu Kanigoro, atau Joko Piturun, atau juga Raden Harak Kali adalah pendirinya. Pemerintahan Ponorogo sejak Raden Bathara Katong atau Raden Lembu Kanigoro duduk sebagai adipati pertama di bumi bekas wilayah kerajaan Wengker tersebut menganut pemerintahan Islam. Nah, kali ini kita akan membahas berbicara tentang sejarah Ponorogo, utamanya terkait dengan mulai kapan pemerintahan Islam atau perkembangan Islam sebagai sebuah napas pemerintahan di kadipaten yang berada di antara Gunung Lawu dan Gunung Wilis ini dimulai. Jika merujuk pada Babat Ponorogo atau setidaknya pada kesepakatan yang dikatakan sebagai sejarah berdirinya Ponorogo, tentu 11 Agustus 1496 adalah waktunya. Akan tetapi, sejarah adalah sebuah kesepakatan bersama. Ketika diketemukan bukti-bukti baru atau barangkali teori-teori baru, maka sejarah tersebut bukan tidak mungkin akan bergeser. Yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah sejarah berdirinya Ponorogo, termasuk juga sejarah mulai kapan pemerintahan Islam di Kabupaten Ponorogo atau di Kadipaten Ponorogo ini dimulai, berdasarkan apa yang tertera di Serat Kondo maupun juga di naskah Bujanggamane. Ada juga Babat Sangkala yang melengkapinya. Dan tentu saja yang kita bahas kali ini pun adalah sebuah kemungkinan. Jadi kami tidak menyebutnya sebagai sejarah yang mutlak kebenarannya. Akan tetapi kami mengajak para pemirsa untuk melihat kemungkinan-kemungkinan baru tentang kapan berdirinya Ponorogo, pun juga tentang kapan pemerintahan Islam di Kadipaten Ponorogo ini mulai berjalan. Assalamualaikum Gus. Salam. Ketemu lagi ya kita. Ya, sip. Ngopi. Ini ngobrol dengan jenengan itu sesuatu bagi saya. Artinya banyak yang ibarat wong macul iki itu sak jorokan iki akeh lho. Ya, ketika kita ngobrol kemarin tentang Bathara Katong itu sebenarnya siapa itu ya sempat jadi kontroversi. Banyak kontroversi di darat maupun di udara ya. Di udara kan banyak yang ini komen-komen ini dan lain sebagainya, sumbernya apa dan lain sebagainya. Dan di darat juga jadi banyak yang bahas ini mungkin piye to karepe dhewe ndeleming dan lain sebagainya. Kan kita mengacu pada ini ya, mengacu pada sumber-sumber sejarah yang ada catatan-catatan yang semasa dengan setidaknya beliau ada waktu itu. Bukan kita memang mengesampingkan babat maupun cerita tutur sementara. Ini Gus, mumpung kemarin kita sudah bahas tentang Bathara Katong, kita bahas sekalian. Ponorogo kan memang sudah disebut sebagai kadipaten yang berpemerintahan Islam. Mulai dari adipatinya, kemudian undang-undangannya kan sudah menggunakan Islam. Itu sebenarnya sejak kapan sih Gus? Atau barangkali ini ada korelasinya dengan berdirinya Kabupaten Ponorogo, Kadipaten Ponorogo ya waktu itu. Itu
menurut pengkajian penjenengan dari sumber-sumber yang sudah diteliti, dibahas itu gimana? Ya, jadi dari situ kita cari hal yang kita sepakati dulu. Iya. Yang kita sepakati apa? Iya. Misalnya kita sepakat enggak kalau Bathara Katong adalah pemimpin pertama di bumi Wengker ini yang Islam. Itu sepakat dulu enggak? Begitu itu disepakati dulu apa enggak? Kalau disepakati plak gitu. Itu baru bisa dilanjut. Kalau masih punya gambaran bahwa Bathara Katong itu Hindu, bawahan Majapahit, nah ini kan belum sepakat. Nah, kalau saya amati itu sebetulnya semua sepakat bahwa Bathara Katong itu adalah Islam, pemerintahan atau pemimpin Islam pertama di Ponorogo atau di Ex-Wengker ya. Di Ex-Wengker. Nah, kalau sudah begitu berarti kan kesimpulannya begini. Berarti di zaman Bathara Katong ini muncul pemerintahan Islam pertama kali. Nah, inilah yang jadi pokok bahasan. Munculnya pemerintahan Islam di pedalaman Jawa, di pedalaman Jawa. Nah, itu sejak kapan? Kalau kita mengacu kepada catatan sejarah, yang pertama catatan Cina, itu catatan Mahuan. Catatan Mahuan itu juru tulisnya Cheng Ho. Itu dia masuk ke tanah Jawa, itu dia mencatat di pesisir utara, itu tahunnya 1410-an. 1406, 1410. Itu pesisir utara sudah banyak muslim-muslim. Itu sebelum Paregreg ya berarti? Belum. Ya itu Pak Paregreg. Era Paregreg. Eranya perang Paregreg pertama antara Kusumawardhani Wikramawardhana melawan Ajiranata Brewirabumi. Ya. Itu Cheng Ho dengan armadanya itu kan singgah di pesisir utara. Nah, itu mencatat di pesisir utara ini sudah banyak kaum muslim. Nah, sejak mereka itu akidahnya atau keyakinannya itu muslim, rasnya campur. Ada yang Timur Tengah, ada yang India, ada yang Cina. Itu zaman Mahuan. Dan itu belum berbentuk pemerintahan. Orang-orang Islam itu di pesisir utara, mereka masih pedagang-pedagang. Koloni-koloni yang singgah, yang berdatangan dari Sumatera, dari India, dari Selat Malaka itu masih pedagang kaum muslim di zaman era Cheng Ho ini. Belum pemerintahan. Kita ini kan mau mencari pemerintahan Islam di pedalaman Jawa. Jadi urutannya begini dulu. Urutannya begini dulu. Harus kita tarik ke belakang. Tarik ke belakang dulu. Baru kemudian di zaman Tommy Pires tahun 1513. 100 tahun kemudian setelah Mahuan itu Tommy Pires hadir di Tuban. Nginep selama kurang lebih 2 bulan di rumahnya Arya Teja, Adipati Tuban. Adipatinya Majapahit. Tapi muslim sekaligus dia juga adipatinya Demak. Jadi dia dua kaki Arya Teja ini. Nah, Tommy Pires itu tahun 1513 hadir di Tuban, nginep di rumahnya Arya Teja ini. Dalam catatannya Tommy Pires, kaum muslim ini tadi 1513 ini sejak dari barat Cirebon sampai ke timurnya itu sampai Surabaya itu orang-orang Islam sudah menjadi penguasa-penguasa, tidak lagi seperti zaman Mahuan yang hanya pedagang. Koloni-koloni. Hanya pedagang tekong alih. Di zaman Tommy Pires ini sudah mungkin dan sudah menjadi penguasa. Dan sudah terkoordinir. Penguasa-penguasa muslim sudah terkoordinir, yang dalam bahasanya Tommy Pires ini disebut pate mor atau patih muslim. Mor itu muslim. Jadi patih muslim di pesisir utara, mulai dari Cirebon sampai Gresik. Cirebon, terus ke timur itu Semarang, Jeporo, terus Rembang, Demak, terus Tidunan, Lamongan, sampai Gresik, Sedayu. Itu bermuncul orang-orang Islam di zaman Tommy Pires ini sudah menjadi penguasa-penguasa. Gitu. Nah, dan sudah terkoordinir semua, ditulis oleh Tommy Pires. Mereka ini dipimpin masing-masing daerah itu tadi
dikuasai Pak Timor. Semua Pak Timor adalah bawahannya Pate Demak. Berarti kan kayak mirip kerajaan udah. Iya. Di tahun zamannya Pires ini. Iya. Beda dengan kondisi kaum muslim di pesisir utara zamannya Mahuan. Kan gitu. Iya. Nah, dalam catatannya Tommy Pires juga, di masa Tommy Pires ini, kaum muslim yang di pesisir utara itu sudah punya kerajaan-kerajaan atau pemerintahan-pemerintahan, tapi masih di pesisir utara, belum ada yang ke pedalaman. Kan gitu. Nah, nanti ini ketemu pemerintahan Islam di Ponorogo yang pedalaman ini. Di zaman Tommy Pires itu pemerintahan Islam masih di pesisir utara. Lantas kapan pemerintahan Islam ini dari pesisir utara masuk ke pedalaman? Ini kapan? Kan gitu loh. Iya. Nah, akhirnya ketemu. Nah, sumbernya ini nanti saya sebut sumbernya. Mulai muncul pemerintahan Islam di pedalaman ini dibawa oleh orang-orang pesisir utara ini tadi seiring dengan runtuhnya Majapahit. Yang posisinya di pedalaman. Majapahit runtuh, bawahan-bawahan Majapahit ini ganti diduduki oleh orang-orang pesisir utara ini tadi yang dipimpin oleh Demak Bintoro tadi. Nah, ini tahunnya orang-orang pesisir utara dipimpin oleh Demak Bintoro menduduki atau membuat pemerintahan Islam di pedalaman itu statnya tahun 1527. Nah, 1527 itu yang pertama kali justru Kediri dulu itu 1527. Karena udah langsung diserang langsung benturan dengan ini tadi Demak Bintoro. Nah, setelah Majapahit runtuh ini 1527, baru bawahan-bawahan Majapahit di pedalaman yang lain baru diduduki oleh pasukan-pasukan Demak ini. Jatuh itu berurutan, pedalaman mulai diduduki oleh pasukan-pasukan Muslim dan muncul pemerintahan-pemerintahan Islam. Ini modal setelah Majapahit tadi itu selanjutnya adalah Tuban itu 1527. Tuban padahal tetangga Demak loh itu. Itu barengan dengan Majapahit 1527 berubah menjadi pemerintahan Islam dari pemerintahan Hindu. Terus Wirosari tahun 1528. Satu tahun berikutnya agak ke timur. Terus Gegelang Madiun tahun 1529. Nah, Madiun sudah pedalaman sini, mepet Ponorogo. Nah, itu muncul pemerintahan Islam di pedalaman setelah Madiun, Gegelang, terus Lendangkungan atau Medangkungan tahun 1530, Surabaya 1531, Pasuruan tahun 1535, Panarukan, Lamongan, Blitar, Wirasabah antara tahun 1541 dan 1542, Gunung Penanggungan tahun 1543, Mamenang, Tanu tahun 1544, Sengguruh tahun 1545. Nah, tahun-tahun ini tadi lokasi-lokasinya berada di pedalaman-pedalaman. Nah, ini diduduki oleh pasukan Demak. Karena diduduki oleh pasukan Demak, berubah menjadi pihak yang diduduki ini, lokasi-lokasi yang diduduki ini berubah menjadi pemerintahan-pemerintahan Islam. Nah, ini jadi jawabannya begini. Sejak kapan di pedalaman muncul pemerintahan Islam? Jawabannya ya ini. Bertahap, masing-masing daerah beda-beda tahunnya. Untuk Ponorogo muncul pemerintahan Islam itu 1529. Nah, ini tadi yang saya sebutin tadi, referensinya ini. Buku SNI, Sejarah Nasional terbitan Buku Sejarah Nasional Indonesia. Ini buku standar pengetahuan untuk masyarakat Indonesia. Terbitan Kementerian Agama tahun 2010, jilid 3, halaman 54. Itu ada menyebut itu. Nah, ini yang saya bacain tadi. Otomatis kalau 1529 diperkirakan baru muncul pemerintahan Islam di Madiun dan Ponorogo. Kita yang 1496 itu ya nggak mungkin di area pedalaman ini tahun 1496
96 itu muncul pemerintahan Islam, entah itu siapapun tokohnya, Bathara Katong atau siapapun, itu di pedalaman nggak mungkin tahun itu muncul pemerintahan Islam. Karena Majapahit masih kuat tahun itu. Majapahit yang di Daha. Majapahit yang di Daha tahun 1496 itu kuat banget itu Ranawijaya itu. Anaknya Sinagara yang ragil. Kuat banget ini Majapahit tahun 1496. Maka nggak mungkin ada pemerintahan Islam di pedalaman di masa ini. Pemerintahan Islam muncul di pedalaman itu ya karena ini tadi. Karena Ndawa sudah jatuh, Majapahit Ndawa sudah jatuh. Baru daerah-daerah bawaan Majapahit yang pedalaman-pedalaman, baru muncul pemerintahan Islam. Termasuk Ponorogo, Madiun yang disebut ini tadi di buku SNI ini. Jadi sumber-sumber pengkajian yang mengarah terhadap kesimpulan bahwa pemerintahan Islam di Ponorogo itu baru ada di tahun 1529, 1530 itu secara nasional Indonesia. Ya, bukunya buku Babon. Kemudian yang lain-lainnya, Yang lain-lainnya itu, buku Sejarah Nasional Indonesia menampilkan jatuhnya Gegelang. Yang Gegelang itu pemerintahannya Hindu, dia bawahnya Majapahit, kemudian diduduki oleh pasukan Demak. Kemudian Gegelang berubah menjadi pemerintahan Islam. Tahun 1529 tadi, buku SNI mendapatkan data dari mana? Mendapatkan data dari Serat Kanda dan Babat Sangkala. Tentang buku Serat Kanda, itu Serat Kanda ditulis tahun berapa oleh siapa dan seterusnya dibahas tuntas di buku ini oleh Purbacaraka. Halaman Serat Kanda itu dibahas tuntas mulai halaman 78 sampai halaman 106 tentang Serat Kanda itu. Menguji kevalidannya seperti apa itu dibahas oleh Profesor Purbacaraka di bukunya yang judulnya Cerita Panji dalam Perbandingan. Di halaman itu tadi 76 sampai halaman 106. Itu tentang Serat Kanda yang menjadi rujukan buku SNI ini tadi. Kalau yang Babat Sangkala itu? Kalau Babat Sangkala ini saya tidak, itu dibahas juga oleh Profesor Purbacaraka, hanya saja bukunya belum saya dapatkan. Tapi beliau sudah menulis. Isinya sama tentang ini tadi. Tentang jatuhnya Gegelang oleh pasukan Demak tahun 1529 itu di Babat Sangkala dengan Serat Kanda sama. Hanya saja yang saya punya yang Serat Kanda. Kalau yang ini Gus, catatan Pangeran Bujanggamane itu ada nggak menyebut? Itu. Selain itu, yang catatan primer lagi jatuhnya Gegelang atau Urawan. Urawan yang awalnya itu bawahannya Majapahit, Hindu, berubah menjadi bawahannya Demak Bintoro, menjadi pemerintahan Islam. Ini tadi tahun 1529 ini selain dicatat oleh buku SNI, Profesor Purbacaraka juga dicatat oleh Bujanggamane. Bujanggamane itu pangeran atau bangsawan dari Sunda yang melakukan perjalanan melaku saka kulon mengituan ngono melaku nglewati Ngurawan. Sampainya di Ngurawan dia bilang nulis itu Ngurawan jajahan Demak. Redaksinya bunyinya begitu. Artinya Bujanggamane itu Hindu dia. Dia bukan Muslim, dia Hindu. Hindu Pajajaran. Ya Pajajaran kan waktu itu masih Hindu. Ya. Nah, dia melakukan perjalanan ngelewati Ngurawan, dia menulis begitu. Jadi di zaman Bujanggamane rupa-rupanya Gegelang atau Ngurawan sudah di dalam pendudukan pasukan Demak yang Muslim. Nah dari sini terketahui ini loh awal mula munculnya pemerintahan Islam di pedalaman, ya ini tahunnya. Ini tadi, tidak mungkin sebelum itu. Cocok karo catatan itu Bang Pires. Cocok karo catatan Bujanggamane. Cocok dengan Babat. Nah, dua orang ini hadir di masa itu. Jadi primer.
Karena memang kayak jurnal itu. Kayak jurnal. Tapi yang tidak cocok dengan Bapak Ponorogo. Oh, ya karena masyarakat Ponorogo yang ini kan belum tahu. Iya. Barangkali ada misling ya. Misling. Catatan yang hilang dari ingatan orang-orang Ponorogo masa itu. Jadi boleh dikatakan kita setidaknya membuat kesimpulan sementara bahwa sebenarnya Islam di Ponorogo secara formal sebagai sebuah pemerintahan yang tertata itu kurang lebih di 1529 ya. Itu startnya itu. Pendudukannya itu terus nanti pelan-pelan mulai bangun masjid, itu mulai meniru Demak. Iya. Mulai ada orang mati dikubur, tidak lagi dibakar. Iya. Nah, itu muncul mulai peradaban begitu. Ini barangkali yang ke depan juga perlu kajian yang lebih komprehensif lagi tentang. Tentunya pemerintah Ponorogo kan wajib dan harus meneliti, mengkaji dan menggali lebih dalam lagi tentang sejarah kotanya. Betul. Ya kuncinya itu saja sebetulnya. Munculnya pemerintahan Islam di pedalaman. Lokasi manapun lah itu, nggak harus Ponorogo lah, manapun pedalaman Jawa lah. Itu sebabnya ya ini tadi zaman Sultan Trenggono yang tadi. Nggak mungkin di zaman Raden Patah. Raden Patah itu sampai dia wafat tahun 1506 dia wafat. Itu kondisi dia orang-orang Muslim itu masih di pesisir utara, belum masuk pedalaman. Kalaupun masuk ke pedalaman itu sebagai personal, belum pemerintahan. Dakwah-dakwah ya. Kalau semacam yang di Nasrani mungkin semacam misionaris. Masih personal. Kalau pemerintahan itu baru ada zaman Trenggono ini tadi, Sultan Trenggono ini tadi. Karena sudah meruntuhkan Demak, Majapahit. Matur Gus, ini luar biasa. Semoga sekali lagi ke depan kita berharap ada pengkajian yang lebih serius tentang ini secara Ponorogo. Ya. Nah, ini bukti arkeologinya ada. Gitu. Bukti arkeologi pasukan Demak Bintoro menduduki Ngurawan atau Gegelang, buktinya ada. Nah, buktinya ini. Di Gegelang atau di Ngurawan Dropo itu, di sana ada makam kuno. Kalau orang Hindu tidak mungkin dimakamkan. Kan gitu. Nah, ada makam kuno, batu kuno. Itu utuh, nisannya ya besar, terus jiratnya itu. Jirat itu sini nisan. Nah, jirat itu yang tengah-tengahnya ini namanya jirat itu. Jirat ini dari batu juga. Andesit lagi. Itu dan ini berornamen. Ornamennya khas Demak. Sama persis dengan ornamennya Raden Patah dan keluarganya di belakang Masjid Demak. Ini tinggalan arkeologi fisik bisa dilihat oleh siapa. Nah, ini kan bukti arkeologi. Nah, melihat dari batu andesit, pengukiran gitu itu megah kayak begitu itu, ini tidak mungkin makamnya orang biasa. Ini pasti makam tokoh. Karena membuat makam seperti itu biayanya tinggi. Lah nek ora tokoh, nek rakyat jelata, mangane Kang Elan karo nggawe kuburan. Nah, ini buktinya. Ini buktinya. Tak sampaikan bukti arkeologi. Nah, ini buktinya. Nah, ini. Pendudukan Demak Bintoro, orang-orang Islam Demak Bintoro di Ngurawan ini. Kita dekatkan ya. Betul. Ini nanti kita akan bahas lagi, kita akan eksplor lagi pada segmen yang akan datang. Itu foto-fotonya. Ya, yang foto-fotonya saya dikala ke sana itu. Nah, ini posisinya di Ngurawan sana. Ini bukti bahwa dulu memang benar yang disampaikan Serat Kanda, Bapak Cengkala, buku SSI, Bujangga Manik, bahwa Gegelang itu pernah diduduki oleh pasukan Demak. Sejak diduduki oleh pasukan Demak, maka muncullah pemerintahan Islam di pedalaman. Oke, sampai di sini, insya Allah sudah ada pencerahan yang luar biasa. Kebetulan sudah masuk waktunya sholat, kita akan dulu dialognya. Lagi nanti kita perdalam banyak lah. Aturun Gus, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.